akan membuktikan mampukah RRQ membuka Bigetron Malva atau the final boss berhasil mengguncang sang raja. Empel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead of now. Dan ini pembuktian siapakah yang berhak untuk menghuni posisi pertama dari klasemen minggu yang ke-6. Karena dengan posisi yang cukup imbang kali ini salib menyalip telah dilakukan juga. Tapi kalau ngelihat dari head to headnya nih, secara match up bot lane, Skylar dan juga Eman, ini menang range guys itu Skylar. Iya, Skylarnya punya power poking, makanya key-nya sampai datang ke arah atas. Dan Idok, dia pintar banget, dia nggak mau keluar di map supaya Emannya nggak terasa terpressure. Oke. Dan juga poke damage dari Skylar di early game tadi yang sudah cukup besar ya kelihatannya, damage-nya membuat Eman harus ada di half HP juga. Dan kalau sampai Skylar sudah di level 2 akan jauh lebih enak karena ada falling untuk menambah efek speed dia. Ada Muddle, ada Falling, dan ya untuk sekarang bermain secara agresif lagi. Tapi dari segi emblemnya juga nih, 2 Rapture bahkan yang dibawa untuk RRQ. Hampir saja termakan di depan sana. Dan Skylar mencoba untuk melakukan sedikit cover dan mencoba untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Gak mau terlalu terburu-buru, sedangkan di mid lane tadi dengan pick off yang gagal diberikan oleh seorang Super Ken. Dari Susuji masih level 3, untungnya Super Ken dia berada di posisi yang tepat. Kalau itu level 4 mungkin terspot di tangan di Super Ken. Ya, tapi menarik untuk melihat kedua marksman ini tanpa basic common emblem. Dua-duanya emblem assassin. Jadi sama-sama mengincar untuk poking damage atau bahkan bisa menciptakan situasi untuk menang dari laning dia. Dan combo untuk Roger Faramis ini untuk Bigetron Alpha mereka masih 100% ya. Terlihat masih belum bisa disalahkan juga untuk sejauh ini. Tapi yang tentu sudah muncul setup antara kedua belah assassin nih masalahnya. Mereka nggak cukup mandiri, mereka bakal coba untuk, oh ternyata mereka pok duluan. Oke, mereka pop duluan. Di depan sana para pasukan dari tim RRQ yang mencoba untuk melakukan takeover. Super Ken sudah berada di level 4, bahkan retribution dari seorang Susuji dengan 1 poin. Di depan sana, di depan sana. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan sosok Super Ken terlalu mahal. Poin kill yang tertukar tidak cukup adil dengan Red Turtle dan juga Super Ken sebagai jungler. Dan itu dia PR-nya untuk assassin, dan ini debut pick untuk Fanny dari Sutsujin. Yep. Pok duluan, pegang turtle-nya duluan, low HP, akhirnya di zoning out dengan Terizla. Yap, itu tadi masih level 3. Begitu dapat turtle-nya level 4 penalty zone langsung dibuka juga. Langsung dikejar. Betul, langsung continuous dan akhirnya yang tumbang tadi adalah Super Ken. Oke, topnya masih aman-aman aja sampai dengan sejauh ini. Wow! Bahasa Inggris kita bakal melihat menuju semua ke arah Bigetron. Sedangkan bahasa Indonesia menuju ke arah RRQ. Sesuai tempat duduk, mari kita menyaksikan apakah caster bahasa Inggris atau caster bahasa Indonesia yang benar dalam match kali ini. Nah ini talent prediction ya, walaupun sebenarnya banyak yang sepakat ini bakal jadi game yang cukup keras dengan 2-1 berakhirnya juga. Well, let's see. Dengan keunggulan yang bisa dipegang sama RRQ walaupun memang tipis aja nih Om. Yap, tapi masih dengan power untuk Nolan farming. Nih agak sulit untuk bisa dihentikan juga. Super Ken masih bebas untuk bisa farming terus-terusan. Audience prediction. Tapi depan sana memasang ke arah seorang Ki. Juga Sutsujin. Dengan para buff yang dimiliki masih bisa selamat untuk mundur ke arah belakang. Tapi audience prediction 9 berbanding berapa tadi? 91 banding 9. 91 banding 9. Di mana Biget Troopers? Tenang, itu hanya prediksi aja. Karena eksekusi juga yang akan menjadi bukti siapakah yang layak ada di posisi pertama. Tapi Amo Vended, Idok ternyata masih belum berhasil untuk menggapai kepada seorang Ki. Ya, lagi pas posisi loncat juga tadi Povius Matilda 100% untuk combo. Wow. Ya, 100%. Dan terlihat ini juga pernah dibawain sama Geek Fam ya. Dengan cukup baik juga membawa Povius, gak usah repot-repot untuk flicker ke belakang. Betul. Dan juga menjadi salah satu source untuk bisa kabur nanti Poviusnya. Meskipun di sini Superloop ternyata pakai flicker loh. Bila di zone berjalan yang sangat cepat ke depan sana dan suara Superloop menjadi target utama. Tapi Moreno dan ada telah keluar Dini. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka gak punya Dead Ref. Ritya menjadi target utama dari suara Superloop. Ternyata berhasil mendapatkan satu point kill. Tapi dengan para pasukan dari tim RRQ yang mencoba untuk membalikan kembali ke arah mereka gak kuat. Karena lock versus everybody akhirnya berhasil di shutdown. Membuat para pasukan dari tim Bigetron harus mundur. Mereka gak boleh sembarangan maju lagi. Karena mereka gak punya Dead Ref. Dan mereka bisa dibalikan keadaannya. Moreno, ingat Moreno kali ini harus mundur ke arah belakang. Dan itu dia satu point kill terhadap Moreno yang sudah kita proyeksi dan sudah kita prediksi akan menjadi point kill di tangan RRQ. Oke, dan membuat dari Turtle harus reset dulu. Tidak ada eksekusi yang cukup cepat ke area Turtle tersebut. Sementara di arah top lane, ini dia
akan terlihat bagaimana dua belah gold laner akan harus ikut fight karena cukup dekat. Karena turtle yang udah mulai di-setup oleh Bigetron Alpha. Sujin versus everybody. Mampukah Sujin melakukan takeover terhadap Turtle dari depan sana? Menuju ke arah depan dan kalah. Kali ini Sujin harus mengurungkan dirinya dan mundur ke arah belakang. Mengakui Super King. Membuat Turtle ini tidak ada yang perfect di game yang pertama. Alright, berbagi kembali dengan adanya kesengitan yang terjadi pula. Tapi terlihat untuk gold lanernya masih belum ikut fight juga. Dan Eman, ini dia harus manfaatin power early-nya. Yap, dan Eman juga masih belum join tadi buat tim fight-nya. Jadi masih sama-sama menyimpan potensi ketika kedua marksman ini akan muncul ya ke depannya. Cuman satu poin kita adalah bagaimana Super Look ini bisa zoning pemain RRQ. Dan semuanya dizoning sama seorang Super Look. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka akan coba di kontes di fight jungle menuju ke arah Purple Buff dari tim RRQ. Mencoba untuk bertahan. Sedangkan para pasukan dari tim RRQ, mereka terkena zoning out dari seorang Super Look. Dan Purple Buff di depan sana harus hilang begitu saja. Masih bertahan dan Melissa dari seorang Skylar berhasil membuat Super Look tumbang. Purple Buff masih di tangan dari Sujin. Di fight jungle yang gagal total dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Dua korban jiwa. Dan bahkan thanks to Dairon, dia yang buying time, dia yang pisahin, dia yang nahan damage di depan sampai akhirnya eksekusi baik bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Dan kali ini Eman tidak akan berasa aman karena dia akan ditarget selanjutnya. Yes, itu dia. Mobile Legends di mana memiliki development league di arah Liga 2-nya dan itu benar-benar mendevelop Rince, Idok dan juga Dairon dan lihat membuktikan mereka sekarang berada di posisi yang sangat-sangat baik. Ya, dan sesuai dengan statistik juga ya. Lihat bagaimana Sujin, 1 poin kill tapi ada 4 assist loh. Dia masih ada kontribusi untuk setiap tim fight yang terjadi tadi. Dan ini dia konversi gimana mereka unggul dari segi team fight, mereka unggul dari point kill, dikonversikan dengan adanya objektif yang bagus juga karena berbarengan. Yep. Outer turret di arah top dan juga bottomnya hancur loh. Oke, tapi Super Look selalu bisa dapetin zoning ya. Apalagi dengan membawakan flicker juga, dia akan jauh lebih aman untuk lompat ke depan, masuk ke kumpulan dari pemain-pemain RRQ. Karena itu tadi, flickernya akan bisa membuat dia keluar. Atau kalau dia mau nyari orang juga bisa. Kalau pasifnya penuh, Lalu pakai flicker. diintifat di depan sana, memasang dengan seorang Richard, flicker telah dikeluarkan. Jangan ada tenaga untuk menuju ke arah seorang Moreno, mengeluarkan dari ramp-nya. Tapi para pasukan dari tim RRQ, mereka terzoning out, menuju ke arah Sassel. Sujin gak mau tinggal diam, dan Retribution berhasil mendapatkan satu buah Sassel kembali. Dan Melissa di depan sana hanya terdiam, memberikan damage yang sangat maksimal. Membuat seorang Super Look tumbang bersama dengan Richa. Pertukaran tidak cukup adil, tapi Skylar harus hilang. Dua dan bahkan tepat. RRQ terlalu nafsu greedy yang dilakukan terhadap tim fight yang mereka miliki. Ternyata menimbulkan 4 korban jiwa. Ternyata pencurian karakter Soul ini nggak cukup untuk RRQ. Mereka ingin lebih sampai akhirnya 4 pemain. Mereka harus dihilangkan dan ini menjadi turning back point untuk Bigetron Alpha. Tapi Rise Boy, FLID Extremer. Nah, belum sadar. Oke, Biasa. Raje Boy yang kalau di pelik hatinya ada Bigetron Alpha-nya kali ini ingin mengawal tim kesayangannya dan itu dia. Apa nih? Oh. Apa tuh? Ada apa tuh? Ada, apa tuh? Oh, dia juga pengen bangun. Oh, Nah, jadi dia Kingdom atau Biget Troopers nih? jadi Kuproi juga. Oh, jadi Kuproy juga. Oke. Keren, ya. Gimik terus. Pasti gimik kangen terus. ya Riz ya, pengen sih kangen ya next stage ya. Ya, tapi ya itu adalah masa lalu, Riz ya. Alright, tapi kembali lagi keunggulan yang sempat dipegang sama RRQ Hoshi nih yang menginjak angka 1.500 tadi dengan overcommit tersebut bisa dipanis dan disamakan sekarang untuk Bigetron Alpha. Ya, ini bisa diacak-acak juga dengan support tadi ya. Lagi-lagi yang selalu bisa nge-buying time, bahkan bisa tadi untuk nge-distract juga untuk pemain RQ. Sehingga ya untuk tim fight jangka panjangnya ya, yang harus mereka cari tahu sekarang adalah bagaimana untuk bisa cepat dulu nih. Untuk mengembangkan support look-nya yang selalu melompat sedari tadi. Ya, Gak bisa kepegang. Itulah kenapa Kaja ditutup supaya tidak ada defense zone pasti untuk Super Look. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka mencoba dipasang dari Dairon. Dia bisa terlalu besar, Ama Vendam dengan seorang Moreno. Dia bisa terlalu besar dengan Eder Red, tapi 45 Cam save the day for this time. Tim RRQ Hoshi berhasil melakukan delay terhadap pick off Purple dari tim Sujin. Akhirnya dari RRQ tetap berhasil mendapatkan Purple, tapi zoning out pergi ke arah Lord. Mampukah mereka melakukan takeover? Karena Super Look versus everybody kembali di depan sana. Flicker telah dikeluarkan oleh seorang Richa. Dia terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Ijo. Terlalu sakit terbakar. Udah ke belakang. Lord didapatkan dengan ada Super Look yang hilang. Membuat para pasukan dari tim Biget Troopers harus mundur ke belakang. Bigetron memaksakan divide. Skylar free hit. Seorang Super King. Dan Wallace Super King still survive. Yap, dan bahkan ada shield juga yang dimiliki dari seorang Matilda untuk
dengan 1 HP lagi tadi yang harusnya bisa tumbang. Tapi Sutsujin ini masuk cukup terlambat tadi. Gak ada kontes yang bisa dilakukan juga. Sampai akhirnya trigger dari Netherrealm untuk RRQ Hoshi. Ini mereka gak langsung paksa team fight. Ya, mereka nggak langsung pasang team fight, tapi di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Happy birthday Supercat! Solo big love from Sutsujin! Happy birthday! Wow. Tidak disangka sama sekali ada memang satu solo pick juga yang terjadi. Dan ya kalau kita melihat item untuk Vanita, kalau nggak salah ada War X di sana. Buat item ketiga dia. Berarti mungkin dia bakal cari stack dulu nih buat dari jungle-nya dan tiba-tiba masuk nanti. Ya, tapi ini benar-benar teracak-acak sama Phoveus ya. Ini parah sih. PR banget, dia bisa makan damage, dia bisa makan resource dari RRQ Hoshi sampai akhirnya. Ini Skylar masih belum cukup nih untuk bisa ngasih pop. Ya masalahnya kalau misalnya ini terus terjadi di arah metode late game yang bahaya Superloop. Kenapa? Mungkin sekarang dia kuat, mungkin sekarang dia bisa bertahan menuju ke arah Rincia, menuju ke arah Ido. Tapi nantinya kalau Skylar sudah full item, bahkan sampai ada si Halberd di tangannya, itu ngomongin Superloop itu instan banget. Malefic lah, dan bahkan Win of Nature tadi Supercat masih bisa kabur. Dan itu dia satu tindakan preventif yang diberikan oleh seorang Supercat untuk menghindari Sutsujin. Yap, satu Sacred Eye juga tadi yang menyelamatkan Super Ken. Tapi bicara soal gold laner nih ya, dari Eman yang nggak ke pick off sama sekali. Berbahaya memang karena ini sudah mulai bisa join Emannya. Sakit banget. Waduh, sakit banget tadi. Tapi kita lihat sedikit ada replay. Dan kalau dilihat dari itu nggak ada yang bisa di pick off ya kalau lihat dari kaca kecil. Nah ini dia, nggak ada yang bisa di pick off. Yap, tadi replay melihat bahwa 1 point kill di gabungan Suji. Ini 1v1 situation juga kan tadi yang terjadi. Sementara kembali lagi sekarang keunggulan dipegang oleh Kenapa? Di bawah. Sutsujin. Bahkan di sana Moreno mengeluarkan Dead Ram yang tandanya Bigetron tidak bisa melawan tim tambahan. Satu momen kill terhadap Overlord. Instant pick off terjadi. Itu di depan sana masih ada tim fight tambahan. Moreno tidak boleh maju karena itu akan membuat tim dari Bigetron makin lebih flop. Dan 1 pick off terhadap Superloop ini menandakan pertanda yang berbahaya. Kalau Iqbal kali ini akan coba ditukar dengan Superloop, jujur itu nggak adil. Yap, itu dia. Tidak adil pastinya ya, ditukar ke arah Romnya juga. Sementara kali ini Bigetron Alpha mereka masih coba untuk bisa memanfaatkan kembali posisinya untuk invite ke arah purple buff dari Sutsujin. Oke, di sana Supercat bakal coba ditangkap oleh seorang Sutsujin. Dengan Ketahuan ya. tidak adanya kondisi para pembuff membuat Sutsujin harus mundur ke arah belakang. Terperangkap dari sana, tapi Skylar tidak akan membiarkan para pasangan dari tim Bigetron semua menginvite jungle yang milik Sutsujin. Mereka percaya dan bahkan Sutsujin percaya kalau timnya tidak akan melepaskan para pembuff miliknya. Yap, dia harus sempat recall dulu tadi. Dia sempat pulang dulu bahkan dengan HP yang low tadi. Sampai akhirnya purple buff masih bisa dipegang di tangan dari Sutsujin. Dan sekarang Skylar sudah selesai dengan adanya Win of Nature. Yap, ini duel untuk Roger bersama dengan Melissa yang sebentar lagi akan kita lihat. Emma Blinded. Oke, tapi lihat lagi. Komit. It's a pick off. Komit miscalculate dari Ki yang dia berangkatkan masih bisa melakukan sleeping eagle, tapi ternyata dia harus ditelan bumi. Wow, dan ternyata itu dia PR-nya Ki yang punya favor, yang punya flash of Diosis juga yang ngebuat akhirnya miskalkulasi di all in aja. Dan ini membuat akhirnya fight di area Lord akan 4 versus 5. Oke, 4 versus 5. Permasukan dari tim RRQ bisa melakukan takeover menuju Lord. Tapi Supercat masih melakukan 1 momen kill. Ini lebih itu saja. Robertson yang berhasil mendapatkan meskipun dari Eman masih mendapatkan shuttle. Akan coba dikejar oleh seorang Rincia. Ito 1 momen kill. Second bounce bisa point. Eman terus lagi shuttle akhirnya diberikan. No, Win of Nature save the day for this time. Dan Skylar harus mundur, dia tahu Eman dengan Legend Bounce bisa menyelesaikan dia dengan sangat cepat. Oke, tapi Eman sepertinya nggak bisa terlalu maju lagi. Terkena dengan curse touch. Dengan 1 damage yang cukup besar kali ini. Berhasil untuk membuat dari Eman mundur. Tapi itu dia shutdown mahal. Bisa didapatkan. Pertukaran kembali terjadi nih Om. Ya, ada pertukaran tapi yang unggul yang dapetin Lord tadi ya. Meskipun begitu harus ditukarkan dengan 1 turret di area mid juga. Dan kali ini adalah tugas untuk mengawal Lordnya. Apakah akan ada push atau akan dibiarkan saja untuk menjadi 1 Lord gratis yang jatuh ke tangan Bigetron Alpha. Dan sepertinya ya Lord ini tidak akan dikawal sama sekali. Ya, dia untuk memperpanjang nafas saja ya kalau kita lihat ya. Tapi kalau melihat kondisi para pasukan dari tim RRQ yang sudah menunjukkan batang hidungnya di arah bottom lane, Lord ini bakal coba dikawal juga ternyata ya. Dan mereka bermain dengan slow push, lihat. Kondisi dari bottom lane slow push yang dilakukan oleh tim RRQ menimbulkan efek 3 laning lainnya masih terdorong. Yep. Itu masih ada 1 wave lagi ya. Terperangkap oleh seorang Superloop.
Menutup ke arah Susujin dan akhirnya mundur ke arah belakang. Susujin terhentikan pergerakan dan mungkin saja untuk game selanjutnya Pofeus udah bisa di respect gak sih? Atau kan di take over minimal. PR ya. Minimal di deny aja. Oh, kelihatan. Super Ken. I'm offended. Masih bisa dihindari dengan cukup baik juga, tapi Susujin. Tapi lihat Susujin mencoba untuk melakukan sedikit cutting terhadap Super Ken. Dua kawanannya sudah menunggu di depan sana. Karena dia tahu RRQ sudah menimbulkan gerakan-gerakan yang sangat cukup jahat tadi di arah top lane. Tapi aku cukup setuju sama statement dari Mas Dika di belakang. Susujin ini tipikal mirip dari Carl Tizzy. Yes. Gak terlalu yang bener-bener main mekanik fast hand atau gimana, tapi presisi aja, sabar. Yep. Sabar, tunggu cari momen yang pas. Hampir saja di depan sana semua skill dikeluarkan. Tapi memang sekarang kita cukup sulit kalau melihat ada yang boros. Seperti kayak Coach Edo. Coach Edo itu kalau boros juga berbahaya. Yep. Dan terkadang bahkan Coach Edo yang fast hand itu yang tapi nggak presisi malah yang menimbulkan tumbang dirinya sendiri. Dan Fanny Susujin kayak nggak yang freestyle gitu loh, datang menjalankan tugasnya aja untuk farming, jalanin jauh. Oke, tapi Ki masih ada flash of the Aussies. Tepatnya Purple Pulse setidaknya membuat para pasukan dari tim RRQ udah dapat informasi kalau mereka bisa komit ke arah Ki. Mereka bisa komit. Yap, itu cukup menyeramkan juga sih kalau memang Ki nggak punya skill buat ngedash misalnya dengan Guiding Wind, ya bisa jadi dia terpick off. Apalagi tadi kan dapetin extra shield juga dari Guiding Wind. Dan Ki punya Blood Wings, ada shield tambahan lagi kembali di sini yang bisa didapatkan untuk Matilda. Dan kedua tim ini masih bermain dengan cukup sabar, saling menunggu untuk menemukan celah. Karena dari tadi kita melihat juga Beatron Alpha mereka jalan berdampingan dua pemain mereka ya. Ini ada Ki sama si Eman nih jalan bareng terus dari tadi. Jadi Guardian Angel ya bisa dikatakan juga, ini benar-benar dijagain karena Eman punya delivering damage yang bagus juga tadi. Oh, kalau Super Lung di depan sana terperangkap begitu saja. Masih terlalu banyak damage yang diberikan, tapi Super Ken melakukan following up damage. Langsung tarik rentang. Emang penetrasi berapa dua. Misal pick off kembali terjadi menuju ke arah Keys. Eman untungnya ada Purify, karena kalau tidak Purify Eman juga akan menjadi korban keganasan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk zoning out di mana Luka berada. Karena Dairon tidak mengenal takut dan Skylar melihat posisi Eman tanpa adanya Super Key, dia tahu Eman sekali dive in nggak bisa dive out. Oke, dan masih coba untuk di screening out oleh Idok beserta Diren. Unggul jumlah kesempatan yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi. Tapi PR-nya adalah mengetahui Super Ken Idok. Oh, Idok miss with flicker kali ini. Dan penalti zone juga hilang, terlalu terburu-buru pasukan dari tim RRQ. Mereka terlalu terburu-buru. Mereka mencoba untuk mencari di mana pergerakan Super Ken dan menunjukkan batang hidungnya. Membuat zoning out dan take over menuju ke arah Lord, coba ditahan dari Susujin. Mereka tidak lepaskan Lordnya. Mereka langsung disengage. Mereka membuat barikade. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena Super Long. Hampir saja dimakan Wind of Nature. Gak bisa menghentikan pergerakan dari sosok Endless Battle. Itu dia Eman berhasil untuk bisa mempanis dan lagi-lagi pertukaran terjadi. Dapetin Lord tapi kalah fight. Iya, dan ini Emannya belum terhentikan sama sekali. Ini kelihatan bagaimana power untuk Roger juga yang sudah mulai tampak. Dan dengan satu garukan Lycan Pons ini yang rilis bisa langsung hilang loh. Oke, tapi lihat Eman tengah darah di depan sana. Buat pasukan dari tim RRQ, mereka masih kuat dengan adanya Lord yang bergerak menuju ke arah bottom lane. Mencoba di cover oleh tim dari RRQ. Untuk kali ini RRQ mencoba untuk fokus menuju ke arah bottom lane, mengcover atau bahkan mereka melepaskan itu saja. Rame banget nih kayaknya Susujin mundur gak sih? Mengintip saja dan memberikan informasi. Lord dengan adanya 3 pemain yang hilang dari RRQ gak bisa mereka kawal. Sampai akhirnya bahkan berjalan setengah map pun tidak. Dan akhirnya bisa di-clear oleh Beatron Alpha. Gak lewatin sungai om. Iya, nggak bisa sama sekali ya tadi. Karena sampai show pun ya tetap nggak bisa, paling cuma nyicil terus kembali lagi. Jadi better untuk clear tadi lane-nya di bagian bawah dan reset, tapi dengan keunggulan ekonomi bagi Beatron Alpha. Alpha Phantom itu juga seorang Super Long. Moreno menyelamatkan para pasukan dari tim Bigatron. Tapi tim fight tambahan kayaknya mereka harus urungkan karena mereka tidak memiliki cara. So the ref satu pemain kena Susujin. Terkena Lycan Pound yang one point membuat para pasukan dari tim RRQ kehilangan pemainnya. Super Ken menuju ke arah belakang, target utama mereka adalah seorang Dairon. Dengan adanya 2 dan pakai 3 pemain, ini bencana di tangan dari RRQ. Terlalu terburu-buru menimbulkan hasil tidak baik. Dan itu dia RRQ Hoshi, mereka terpanis dengan adanya masuk satu persatu. Susujin, akhirnya Idok dan bahkan Diren yang mau coba untuk bisa memberikan sedikit follow up damage dan akhirnya menyerahkan nyawa. Jangan lupakan RRQ biasanya dia kalah dengan dirinya sendiri. Dan bahkan mereka kehilangan seorang Idok Wins ya. Susujin dapat tersisa seorang Skylar. Seorang diri mencoba untuk menemukan dirinya dan wipe out. Ini bencana. Untungnya tidak ada minion yang bergerak. Tapi Susujin 9 detik lagi menuju ke arah Lane of Dawn. Tapi super minion yang bentar lagi akan didapat
Memanfaatkanlah tim Bigetron memecahkan Pestro terkait di tengah. Mampukah Susuji dengan steel cable-nya mempertahankan base mereka? Lihat steel cable, mulai ada fungsi base. Gak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan base-nya masih bertahan. Argyu masih berdiri tegak. Susuji save the day. Dan itu dia sang raja yang masih ingin mempertahankan tahta. Masih ingin lebih lagi karena Eman akan tetap menggaruk di sana. Eman, like a Pancing. membaca begitu saja. Gak ada jalan untuk pulang. Win of Nature, gak bisa terlalu lama. Tidak bisa bersama dengan adanya Immortality mencoba diselamatkan. Dan bahkan Eman keluar dari jeratan sang raja. Eman gak bisa sempat untuk dimakan oleh para pasukan dari tim Arangkyu. Dewi Fortuna masih berada di pundak Eman. Yep, Queen of yep. Nature, Immortal dijemput. Perfect defensif dari Eman. Ya, tapi ada yang nggak perfect untuk Bigetron Alpha, yaitu mereka kehilangan top turretnya, top base turret, sementara mereka sedang fokus untuk end the game tadi. Jadi ya, ada pertukaran yang sempat terjadi juga tadi. Dan Arike Hoshi mereka masih ada di dalam permainan berkat clear yang sangat cepat tadi dari Sutsujin. Iya, tapi seperti yang kita akan coba ulangi dan ingatkan kembali, Araki Hoshi biasanya mereka kalah dengan diri mereka sendiri. Dan masih belum ada team fight yang benar-benar ngandelin Skylar dan juga inisiasi dari Idok plus Diren Belum. untuk Ararkyu. Terlalu berat nampaknya di sana untuk seorang Skylar bisa bertahan seorang diri dengan full item, dan itu dia akhirnya dia memiliki si Albert menuju ke arah free hit dari belakang. Skylar bahkan cepat dijemput. Richa mencoba untuk melindungi seorang Skylar dan ayat terdekat, tapi Sosojin kali ini berhasil mendapatkan lot mundur ke arah belakang, berhasil ditumbangkan, tapi tim Arangkyu masih punya nafas. Mereka harus pulang, mereka nggak boleh ada tumbang. Immortality yang dimiliki para pasukan dari tim Arangkyu cukup di situ saja, tapi Dairen kerja untuk pulang dan bahkan Eman. Fight-up coba dilakukan oleh seorang Dairen, dan lihat masih hilang begitu saja Winter Crown. Again mencoba untuk bertahan, dan fight-up yang sangat mahal diberikan. Ini bukan pertama kalinya Dairen menunjukkan outplay-nya. Ya, dengan Teresa pula dan bahkan Oke, dipaksa. Superlook dipaksa, Emma main diteluarkan, Skylar harus tumbang, dan ini pecah.